Sat 4, you're fucking high rolling. Teman-teman, balik lagi sama saya, Katara. Yo, saya akan mereview pemakaian shock H4R ya untuk pemakaian sebulan dan touring Depok Jogja, Jogja Depok ya, lewat Pantura, Dendles, dan Sukoharjo nggak salah ya. Jadi jalur yang saya gunakan untuk touring ke Jogja, yang saya berangkat dari Depok menuju Jogja itu menggunakan jalur Pantura, lalu sampai Kendal, Pebatang, saya lewat Sukoharjo, Muntung, lalu ke Sleman, Jogja ya. Dan jalur pulangnya dari Jogja menuju Depok itu saya melewati Dendles, Aji Barang, dan Pantura, Jawa Barat, Cirebon teman-teman. So, bagaimana untuk pemakaian ya? Untuk pemakaian shock H4R dalam harian ya, sudah sebulan ini, dan touring PP Depok Jogja ya, dan pemakaian untuk boncengan juga. Selama saya di Jogja kan saya bareng teman saya untuk warawiri di Jogja, dan boncengan menggunakan shock H4R ini. Gimana impresinya ya saat boncengan dan saat tidak boncengan, dan saat touring juga menggunakan box, dan untuk riding sendiri tidak menggunakan box ya. Dan ini saya akan mereview teman-teman, dan ini kebetulan juga shocknya juga nggak apa ya, belum saya cuci ya teman-teman motor ini setelah saya riding pulangnya dari Jogja ke Depok. Ini setelah seminggu apa saya belum cuci teman-teman, karena jalannya juga hujan terus kan cuacanya, jadi ya gimana ya. Saya juga males ya nyucinya. Jadi ini kondisi teman-teman untuk kondisi shock H4R yang belum dicuci ya. Jadi sekalian saya mau impresi ya untuk shocknya, belum dicuci dalam waktu seminggu ya setelah touring. Ini kotor-kotoran juga masih banyak ya teman-teman, masih banyak sekali pasir-pasir kotoran Pantura dan Dendles ya teman-teman. Dan ini sangat wah banget kotornya, sangat kotor sekali teman-teman. Saya pakai harian juga untuk warawiri beli makanan gitu. Warawiri keluar lah sambil hujan-hujanan juga. Kemarin-kemarin kan ya Jabodetabek sedang hujan ya teman-teman seminggu belakangan ini ya. Jadi ini kondisi saya malas cuci juga, dan sekarang saya review aja teman-teman ya untuk kondisi shock H4R setelah pemakaian sebulan dan touring ya dari Depok Jogja pulang pergi. Oke teman-teman, sebelum ini saya mau update tentang racing ya setelah pemakaian touring dan harian dari touring PP Depok Jogja ya. Saya mau update ini racingnya, dan saya nyalakan dulu. Nah, ini dia kondisi racing teman-teman. Dan untuk kondisi tripnya itu nah ini dia teman-teman, touringnya sudah sampai 1435 kilo ya. Ini juga sudah termasuk warawiri. Dan untuk bensin ini saya baru isi full tank ya kemarin di BP setelah pulang dari reading dari pulang Jogja ya. Saya itu ngisi bensin di Sarang apa 50.000 ya masalah. Dan ini saya baru isi kemarin, baru ke jalan 11 kilo di BP tentunya saya isinya. Dan ini olinya teman-teman 1700. Dan ini odometernya sama, saya oli setelannya. Dan ini touringnya segini teman-teman ya. Jadi udah menghabiskan 1400 untuk pemakaian sekitar sebulan ya teman-teman. Dari tanggal 25 ke tanggal 25 lagi teman-teman. Ini sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 26 ya. Nah, dan ini update untuk ini teman-teman. Dan saya juga mau tahu ini LCD-nya saya pakai LCD untuk bensin ya. Ini namanya tuh Black Series untuk Vario ya. Vertical alignment, nggak salah. Nama apa namanya? Nama LCD bensinnya nih untuk motor Vario KZR ya. Teman-teman bisa cari aja kalau mau samaan. Namanya LCD apa? LCD Black Edition atau VA ya, Vertical Alignment. Dan ini kondisi teman-teman, dan saya matikan dulu. Dan ini untuk kondisi ini teman-teman, shocknya H4R ini ya. Jadi ini kondisinya teman-teman,
Setelah memakainya saya terakhir itu kan belum dicuci itu. Oh iya, berarti belum, ini sekitar 2 minggu 3 minggu saya nggak cuci teman-teman. Dan sampai sekarang ya tanggal 26 Januari 2026 saya belum cuci juga ini. Untuk shock H4R-nya saya mau tahu aja seberapa kuat ya jorok gitu. Kan setiap orang kan beda-beda gitu ya joroknya. Ini saya kebetulan tipe orang yang jorok ya, yang malas nyuci, yang malas bersihin. Dan ini kondisi shocknya teman-teman sangat kotor sekali teman-teman. Untuk AC juga nih ada, dan ini untuk tombol kompresinya teman-teman ya, kotor sekali teman-teman. Ini masih bisa diputar apa tidak saya juga belum setel lagi, dan saya juga lupa setelan saya untuk kompresinya dan ribbonnya teman-teman ya. Tapi tetap preloadnya masih setelan awal teman-teman, 1 putaran jarum jam ya, 1 putaran 1 jarum jam dengan kondisi bautnya di tengah-tengah sini teman-teman. Oke. So jadi selama saya touring ya, kondisi shocknya tuh masih apa ya, asik teman-teman. Karena ini shock ini ya apa namanya, fungsi tiga fungsi ya, kompresi, preload, dan ribbon. Menurut saya ini sangat berguna banget saat touring ya, karena kita bisa menyesuaikan kondisi jalan dan kondisi bawaan barang kita ya ketika touring ya. Jadi ini kemarin saya kepake sekali teman-teman untuk kalau touring ke Jogja, pulang pergi, dan impresinya. Dan ini saya mau coba berapa kali kompresi, saya lupa ya. Berarti saya mau pakai ke arah kiri dulu ya, CCW ya teman-teman. Saya mau tahu ini kan kompresi itu ada sekitar 24 ya, dan ribbon itu ada 33, tengah-tengahnya itu 12, ini tengah-tengahnya berarti 16. Nah saya mau coba dulu nih setelan saya ini, saya lupa berapa ya. Ini saya belum setel lagi teman-teman, setelah seminggu kemarin saya touring ya. Debunya parah sekali nih. Nah jadi saya mau setel ke kiri dulu ini teman-teman. Saya setel ke kiri berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, berarti saya pakai di tengah-tengah teman-teman. Untuk kompresinya kemarin saya memakai di tengah-tengah ya. Dan untuk ribbon ya, saya juga lupa. Saya mau coba lagi ke kiri ya. Coba, aduh gelap sekali ya. Nah ini dia teman-teman, kita arah CCW ya, arah counter clockwise atau arah sebalik jarum jam. Saya mau coba putar. Saya ambil posisi dulu POV-nya. Nah ini bagus kali ya di kamera. Kita ke kiri ya, keras sekali nih. 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Susah posisinya teman-teman, saya megang kamera sampai gini nggak pakai tripod. 7. Berarti udah mentok di 7 teman-teman ini. Arah kiri ya. Sudah mentok ke 7 teman-teman. Sudah mentok ke 7 nih. Belum. Iya, sudah mentok ke 7 ini teman-teman. Berarti kemarin saya pakai slow ribbon ya teman-teman. Yang ini tuh saya pakai slow ribbon. Berarti sekitar 7 ya, 7 arah dari mentok ya, dari sebelah kiri saya pakai slow ribbon untuk jalur bawah box, dan ininya saya pakai di tengah-tengah apa kompresinya, dan ribbonnya itu pakai di normal seperti awal berangkat, hanya muter 1 arah doang jarum jam ya, posisi tengah. Jadi untuk kondisi kemarin saya itu bawa box yang sekitar beratnya itu
mungkin beratnya sekitar ada 15 kilo teman-teman, box saja. Belum pas pulang saya bawa oleh-oleh juga tuh ada sekitar beratnya itu mungkin di kardus tuh 5 kilo ya. Dan saat saya berangkat, saya sedikit cerita untuk berangkat ya ke Jogja itu saya box dengan berat 15 kilo itu jalannya juga jalan Pantura ya. Saya itu setelannya tuh setelan normal semua saat berangkat ya. Itu agak asik di jalan rusak ya. Ketika dimasuk Pantura itu saya ngurangin ke slow ribbon sekitar dari 16 kurangin 4 nggak salah ya. Apa 5 ya slow ribbon. Dan untuk kompresinya saya pakai di tengah-tengah terus teman-teman. Saya pakai itu untuk kondisi box berat 15 kilo itu lumayan saya di jalan Pantura yang lurus dan hancur gitu. Oke aja. Ketika saya masuk ke jalan rusak itu ribbonnya saya setting lagi ke arah jarum jam nambah 2 lagi ya. Berarti sekitar kliknya itu berarti 14 itu. Saya kalau jalan rusak jaga fast ribbon ya. Dan tapi itu rusaknya tuh bukan rusak yang hancur banget ya sampai jalan rusak yang ada genangan air yang lubangnya besar-besar dan intensitas konstan jalan rusak terus enggak itu. Saya kemarin nggak lewatin jalan seperti itu ya. Dan itu menurut saya asik ya teman-teman untuk shocknya. Dan untuk boncengan saat di Jogja dengan beban teman saya itu sekitar bebannya boncengan 90 sampai 100 kilo itu untuk settingan kompresi keras ke kanan itu kurang asik. Enaknya itu di tengah-tengah teman-teman di 12, berarti saya di 12 tetap ya untuk settingan kompresinya. Dan ribbonnya itu saya bikin pas tengah-tengah itu asik banget untuk boncengan 90 sampai 100 kilo dengan berat badan saya juga itu sekitar 65 teman-teman ya. Itu asik banget ya untuk kondisi boncengan. Dan kalau untuk saya sendiri untuk reading itu saya prefernya tuh di ribbonnya tuh diempukin ya ke arah jarum jam. Di arah ke sebaliknya cewek itu dikurangin sekitar 10 ya. Itu saya pakai untuk kompresinya. Dan untuk fast ribbon saya masukin ke arah kanan, berarti dari 0 dari kiri itu sekitar 17 klik ya, berarti 18 ya. Saya bikin fast ribbon enak antar tengah-tengahnya teman-teman. Saya tuh pakai antara dari cewek ya, dari 0 dari ke kiri banget ya, itu sekitar 20 ya. Itu saya buat sendiri sampai 15 lah, sampai 16 ya. 20 antara 22 sampai 18 lah gitu untuk sendiri ya. Kalau untuk barang, untuk ribbon itu saya agak tergantung kondisi jalannya juga teman-teman. Kalau untuk bawa barang ya itu bisa teman-teman kalau mau empuk banget ya dibikin fast ribbon ya, ayunannya cepat kalau jalan rusak. Kalau jalan kayak konstan kemarin Pantura saya itu saya bikin slow ribbon ya dengan kondisi kompresinya di tengah-tengah ya. Dan itu aja teman-teman untuk kondisinya ya. Untuk pulangnya aja saya kan nambah beban lagi, berarti di kardus ya, nambah kardus 5 kilo, jadi total itu ada 15 tambah 20 kilo saya bawa beban ya, 20 lebih mungkin ya. Itu shocknya saya ada kendala-kendala teman-teman ya untuk settingannya. Itu kemarin saya kan lewat Dendles ya. Untuk setelannya tuh tengah-tengah masih asik ya. Ketika saya nggak asik banget sih itu. Kemarin saya ngetesnya itu tengah-tengah juga antara 12 klik sama ribbonnya itu di 16 saya kurangin lagi. Pas saat di Aji Barang baru kerasa teman-teman itu. Saat di Dendles saya setting ya. Itu ngayunnya nggak enak banget pas ribbonnya kalau bawa beban berat ya sama jalan bagus. Dan terakhir ini saya dari Aji Barang sampai Depok nih saya belum sentuh-sentuh lagi. Itu kan tadi ada di sekitar kompresi itu ada di 12 dan ribbon itu ada di tadi tuh ada di 7 ya. Berarti ada di 9 ya. Saya kan pakai berarti ada di arah kliknya 7 berarti ya. Dari arah kiri ya. Kita ngambilnya pokoknya dari arah kiri aja. Cewek baru ke kanan yang mentok ya. Itu tuh ada di 7 teman-teman. Saya berarti dari tengah-tengah kurang 9 klik dari tengah-tengah ya. Untuk kondisi slow ribbon ya itu menurut saya asik banget kalau untuk jalan lurus ya, jalan Pantura lurus yang dia kadang-kadang kan kita ada lubang itu agak jeduk dikit ya.
Tapi kalau lagi jalan lurus banget itu settingan saya, pengalaman saya yang untuk impresinya ke sini teman-teman segitu ya. Kemarin setelannya enak, tapi kalau saya warawiri saya nggak enak banget untuk setelan ini karena saya belum sentuh-sentuh lagi teman-teman ya untuk setelan stoknya. Mungkin saya ini setelah saya cuci saya mau warawiri sendiri, saya akan sentuh lagi di ribbon itu mungkin di antara 14 ke kanan ya. Enggak, kurangin. Berarti dari kiri itu saya memakai 10 apa 9 ya. Untuk ribbonnya saya bikin fast ribbon aja sekitar 18 klik ya. Dan ini kondisinya teman-teman untuk sok H4R ya dalam pemakaian sebulan ya. Untuk harian dan touring PP Depok Jogja ya. Jadi ini kondisinya dalam sebulan teman-teman. Saya sendiri sedikit puas ya untuk pemakaian stoknya karena terbantu banget teman-teman. Karena saat ini bracket ya, saya mau ngecek juga bracket ini kendor apa enggak. Saat sebelum saya ganti sok bracket itu kan karena soknya masih standar ya, mau ngayun-ngayun ya, jadi dia agak longgar teman-teman di sini nih ya, agak longgar. Jadi tuh saat dulu saya sebelum ganti sok ya, saat pakai bracket kucai di sini teman-teman, di baut-baut kayak ini nih, saya ganti dulu sini ini. Nah ini teman-teman, di baut-baut sini kendor teman-teman. Ini saya mau ngecek nih apakah kendor apa enggak nih untuk kondisi bautnya ya. Saya akan cek kendor apa tidak ini. Kemarin di kucai saya pakai sok standar. Ini dua baut ini kendor teman-teman, nggak kencang banget gitu. Saya kencangin terus ya. Ini saya belum cek ya. Dan nanti saya akan cek juga nih teman-teman. Ada yang nanya juga untuk diameter soknya itu berapa ya, saya juga lupa ya. Lebar diameter per luar ya, bukannya asnya. Kalau as itu sekitar 14 mm ya. Kalau ininya saya kurang tahu juga. Kita saya cek juga nih. Dan ini kondisi belum dicuci teman-teman ya. Saya sengaja ini saya nggak cuci juga. Saya mau tahu ketangguhan untuk tipe orang jorok seperti saya ini masih worth it nggak? Ternyata untuk klik-klikannya itu kalau nggak dirawat ya, itu agak susah gitu muternya. Nanti setelah dicuci itu mungkin agak gampang lagi ya. Dan untuk ribbon, terutama untuk ini teman-teman, di ribbonnya itu ngekliknya agak berat ya. Kalau saya kondisi kotor seperti ini, kemarin saat saya cuci ya di Jogja itu, setelah dicuci dia enteng lagi teman-teman. Dan ini juga sama teman-teman, agak sedikit agak seret karena ada pasir-pasir ya. Ini kan pasir-pasir itu, pasir-pasir Pantura teman-teman ya. Jadi saya kehujanan sih nggak di Pantura, nggak hujan. Kehujanannya itu di Kebumen. Tapi untuk kondisi ini kan karena kotor ya, pas nyampe Kebumen ke Pantura kotor seperti ini. Oke teman-teman, saya mau coba tester ya untuk kondisi bracket ya, baut bracket ini teman-teman. Yang sebelumnya kan saya pakai bracket dan belum ganti sok itu ada longgar-longgar ya, karena saya bawa beban di box ya. Untuk kondisi baut ini kemarin itu longgar teman-teman sebelum pakai baut L dari GVS RV ini ya. Saya mau coba ini untuk kondisinya pakai L berapa ini, L5 kan. Nah ya, ini sudah masuk nih. Jadi saya mau kencangin lagi. Ternyata masih kencang teman-teman. Ini saya ke kananin ya, masih kencang ini. Mantap. Berarti ngaruh juga ya untuk sok itu ke bawah bebannya. Untuk bracket tuh ngaruh juga teman-teman untuk ayunannya. Dan ini masih keras juga teman-teman. Saya tarik ya, masih keras juga. Dan untuk ini juga saya akan putar ini ke arah jarum jam. Wah, keras juga teman-teman. Berarti nggak ada yang kendor baut-baut di bracket GVS RV ini. Yang sebelumnya saya sebelum ganti sok ya, dia kendor teman-teman ya bautnya. Karena ya hipotesis saya itu ya, untuk sok itu ngaruh banget ya ke bawaan beban itu ya. Saat kita bawa beban kan, dia kan ngayun-ngayun ya, jalan yang lurus terutama ya. Saat jalan bumpy bergelombang itu kan dia ngaruh banget sama teman-teman. Kalau sama jalan yang rusak itu, ayunannya itu membuat
baut di bracket itu karena ini bebannya berat jadi kendor ya teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk shock baru makin sebulan dan menggunakan touring juga saya cukup suka ya, karena bener-bener update banget teman-teman. Kerasa gitu dari shock standar yang nggak bisa disetting, ketika kita bisa nyeting shock ya dari ribbon dan kompresinya, itu ngaruh banget teman-teman untuk kondisi bawa barang ya, bawa box gitu ya, sama boncengan ya. Terutama sih box bracket ini teman-teman. Saya speechless juga sih, ternyata nggak longgar ya. Apa karena apa ya? Bracket GPS RV ini bagus juga. Antara bagus sama enggak bautnya ya. Kemarin kan kalau pakai bracket Kuce itu saya pakai baut biasa ya, yang nggak baut L, kunci pas. Kalau nggak salah itu kunci pas 14 ya, saya pakai kunci pas 14 dan atasnya itu 12 ya, karena pakai baut bawaannya yang tengah-tengahnya, dan untuk kondisi yang kiri kanannya itu penjepitnya saya pakai kunci pas 14 ya. Dan itu aja teman-teman untuk update ya. Shocknya, oh ya teman-teman, diameternya saya mau tahu juga, saya belum update ya. Oke teman-teman, saya mau pakai jangka sorong ya untuk tes diameternya. Susah ya ini. Dari bawah saja kali ya settingannya. Saya jepit ini. Ya sekitar 1, 2, 3. Berarti sekitar 6,2 diameternya. Ini diameter per luar itu 6,2 teman-teman. Ya sekitar kurang lebih segitulah teman-teman. Karena posisinya sudah dipasang ya, jadi dia agak susah teman-teman untuk dapat nilai aslinya itu, nilai bener. Ini kurang lebih segini lah teman-teman. Di 6 cm 6,2 lah. Tadi saya jepit di diameter per luarnya. Dan untuk pemakaian ban-ban donat ya, masih bisa. Ini saya juga pakai ban donat ukuran 110/80 ya, swallow slash. Dan ini pemakaian sudah setahun teman-teman ya. Untuk kondisi ban ini seperti ini, swallow slash. Saya cukup puas pakai bannya juga ini, swallow slash. Digit banget ya, dan sekarang ini agak mulai botak ya di ban, di jalan, kondisi jalan berpasir ini agak licin teman-teman ya. Dan ini kondisi teman-teman Colt H4R setelah saya gunakan sebulan ya teman-teman, untuk kondisi harian dan touring PP Jogja Depok Jogja ya, dengan melibas jalur Pantura dan Denles dan Aji Barang teman-teman. Dan untuk impresinya saya suka shock ini karena murah, dengan harga 8,5 dan dapat voucher jadi 700.000. Menurut saya ini shock yang murah ya teman-teman. 700.000 sudah dapat shock berfungsi ya. Shock memiliki 3 fungsi, ribbon, kompresi, dan reload ya. Lalu hancur tidak nih? Dan itu teman-teman video untuk impresi saya, rekomen apa enggak, relatif ya teman-teman. Untuk teman-teman dalam berkendara itu sangat relatif banget ya. Kita mempunyai timeline sendiri ya untuk readingnya. Menurut saya untuk timeline saya harian untuk touring ya, menurut saya shock harga 700.000-an ini ya dengan promo 8,5 itu rekomen sih untuk kaum menang mending ya. Dan untuk lebih bagusnya ya teman-teman bisa pakai shock brand-brand besar sih. Saya kan belum sampai ya ke situ untuk memasuki ranah shock brand besar. Saya belum nyampe. Saya cuma berbagi tips aja untuk barang-barang yang menurut saya rekomen harga murah tapi punya fungsinya lah, berfungsi lah. Saya belum masuki ranah-ranah branded ya,
karena saya memasuki ranah sesuai fungsi aja, kebutuhan itu aja teman-teman. Ya kita balik basic lagi ke prinsip engineer. Selagi berfungsi dan sesuai dengan keadaan, pakai aja dulu. Nah itu dia teman-teman. Untuk blender-blender hedon-hedonan nanti. Yang penting kita punya tujuan, kalau buat touring, buat harian enak ya udah cukup. Kalau buat itu ya nanti lagi aja, beda lagi timeline-nya gitu ya. Oke teman-teman, sampai sini aja untuk video review pemakaian Shock H4R seri Mei untuk pemakaian sebulan ya. Dan untuk dipakai touring Jogja, Depok, Jogja ya. Terbalik Depok, Jogja, Depok ya. Dan nanti saya update lagi untuk kondisi pemakaian 6 bulan, 3 bulan ya untuk Shock H4R ini teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih. Dadah.